Halo semuanya, selamat bergabung di Sekte Falam Channel. Hari ini kita akan membahas Battle Truck The Heaven untuk episode minggu depan, yaitu episode 38. Mari sama-sama kita berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan kita supaya kita cepat bisa mencapai ranah Dozong, teman-teman. Ya, supaya kita bisa melindungi Queen Medusa dan juga Sun Er ya. Masuk ke cerita. Setelah Xiaoyan memojokkan Fan Lao, dia bergegas ingin menyerang lagi, tetapi terhenti. Tatapannya berpindah ke suatu tempat dan banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya mereka berhenti di atas menara pemurnian Qi yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk. Ular itu benar-benar akan membuka segel lagi. Ekspresi Sucian segera berubah. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian Qi langit yang berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan, ucap Han Feng, dan tatapannya melihat ke atas menara. Matanya dipenuhi dengan keganasan yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat hingga mulai bergetar. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Ekspresi Sucian juga menjadi sangat serius saat segel energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Gold Silver bersaudara yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari Black Corner Region yang terlibat dalam pertempuran ini, Sucian lebih takut pada Valen Heart Flame yang ada di menara. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan, bentuk formasi, teriak Sucian. Semua sesepuh terkejut saat mendengar teriakan Sucian. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan cepat menuju ke langit di atas menara pemurnian Qi langit yang berkobar dan membentuk formasi penyegalan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah sudut hitam dengan cepat berkumpul setelah melihat aksi para sesepuh Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara penyulingan Qi. Hahaha, Tuan Han, ini adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang. Karena para tetua Akademi Dalam terlalu sibuk menangani barang-barang mereka sendiri, ucap Tetua Ban. Haha, Tetua Ban tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam sudah kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Peng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi, ucap Han Peng. Meskipun Han Peng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia bukan orang yang bodoh. Dia tahu dengan jelas dasar dari Akademi Jianan cukup kokoh. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan mereka semua akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Tetua Ban sedikit mengernyit setelah mendengar ini, tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sesosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati memasuki kerumunan. Sosok darah yang mengalir masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun sosoknya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Penampilannya seolah-olah berada di nafas terakhir dan bisa akan mati kapan saja. Pemimpin Sakte Fan, kamu baik-baik saja?
Han Feng juga kaget sesaat dengan kemunculan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao berkata, "Api surgawi orang itu menahan saya. Jika tidak, dia akan menderita." Suara Fan Lao sedikit serak. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiaoyan di kejauhan. Sesaat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya. Pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao, bahkan dengan penghapusan pengekangan yang ditimbulkan oleh afinitasnya pada yang terakhir. Kekuatannya harus berada di dalam Do Huang bintang 5. Jika aku bertemu dengannya sendirian, itu mungkin untuk mengalahkannya. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya, ucap Han Feng. Sayap api hijau perlahan mengefak di belakang Xiaoyan saat dia menyaksikan Fan Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Orang tua licik ini, sekarang karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya dia bisa melukai dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin bahkan meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik yang dia gunakan. Xiaoyan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. 4 mata saling memandang. Kedua belah pihak berisi niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiaoyan mengepalkan kelima jarinya perlahan. Namun suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya saat ini. "Jangan sembrono. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapinya, bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan secara maksimal. Saya akan mengulanginya lagi. Kecuali jika Anda telah mencapai kelas Do Huang, Anda harus mengurangi benturan langsung dengan mereka. Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah mempraktekkan flame mantra dan menelan api surgawi itu. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang tetap tidak boleh meremehkannya." Xiaoyan tidak bisa gegabah saat ini, namun jika dia ingin maju ke Do Huang, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun, bahkan dengan kecepatannya saat ini. Celah ini terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiaoyan menghela napas pelan. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas menara penyulingan Qi langit yang berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor krusial dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Do Huang. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Formasi penyegalan yang dikendalikan oleh Su Qian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Tetapi serangan kuat menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang secara samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Astaga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk korporeal. Para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihat ular besar yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh Flamehead Flame. Namun tak lama kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Do Huang dan Do Zong. Ekspresi Su Qian jelek saat dia menyaksikan penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa segelnya sudah gagal. Duar!
Kepala besar piton itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan yang sangat besar itu akhirnya menghancurkannya. Piton api tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengakangannya. Sebaliknya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiaoyan dan Han Feng. Dan video pun berakhir.